Pertama kita berpikir kelakuan kita selama ini dibenci Allah atau dicinta Allah. Kita berpikir sifat kita selama ini dibenci Allah atau dimurka Allah. Pikir-pikir, dihitung-hitung, ternyata perilaku kita dibenci Allah. Kalau ia adalah dibenci, kayak apa caranya supaya aku bisa merubah perilaku yang dibenci Allah ini menjadi perilaku yang dicintai oleh Allah? Nah, tidak mungkin keluar dari dua bagian ini. Bagian pertama, kita memikirkan diri kita. Bagian yang kedua, kita memikirkan Tuhan yang kita sembah. Nah, jadi berpikir yang dikatakan termasuk dalam agama kada terlepas daripada dua tadi. Dan yang berkaitan dengan hamba, dengan kita seorang, ada kalanya memandang pada sesuatu yang disukai di sisi Tuhan yang maha tinggi atau pada sesuatu yang dibenci. Kita memikirkan diri kita, itu ada dua. Apa yang disukai Tuhan daripada diri kita ini? Apa akhlak kita yang disukai Allah? Nah, kita pikirkan, Pak, nah, apa akhlak kita yang disukai Allah? Apa akhlak kita, tingkah laku kita yang dibenci Allah? Kita pikirkan, kita ingat-ingat, napa kelakuanku yang dibenci Allah? Napa kelakuanku yang disukai Allah? Nah, jadi untuk ke diri kita, dua itu yang dipikirkan. Memikirkan apa yang ada pada diri ini yang disukai Allah, dan memikirkan apa pada diri ini yang dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hajat, tidak ada keperluan kepada pikir pada selain dua bagian ini. Bagian dipikirkan untuk diri. Dan yang berkaitan dengan Tuhan itu ada kalanya memandang pada zatnya. Zat Allah maha besar. Daripada besarnya zat Allah sehingga kada mampu untuk dijelaskan, karena maha besar. Sifat-sifatnya dan nama-namanya yang bagus, Asmaul Husna. Dan ada kalanya pada perbuatan-perbuatannya Allah, kerajaannya, malakutnya, dan semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Nah, jadi untuk berpikir yang ditujukan kepada Allah, yang dipikirkan adalah sifat-sifatnya, nama-namanya yang bagus, kemuliaan kebesaran zatnya, perbuatan-perbuatannya, kerajaannya, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan terbukalah bagimu terbatasnya pikiran pada bagian-bagian ini dengan contoh, yaitu bahwa keadaan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala
dan orang-orang yang rindu kepada perjumpaan dengannya Allah adalah menyerupai keadaan orang-orang yang sangat rindu. Nah, seorang salik itu disebut orang yang berjalan menuju Allah. Itu dicontohkan dengan orang yang sedang bertunangan. Jadi orangnya sudah melamar, sudah bertunangan, tinggal lagi menunggu harinya. Nah, ini orang yang bertunangan ini adalah orang yang salik. Dia akan menjaga hari-harinya agar jangan sampai putus tunangannya, dan diharapkan suatu saat nanti akan bisa berjumpa dengan orang yang dilamarnya itu. Nah, ini orang salikin. Orang yang salik laksana orang yang bertunangan dengan Allah. Dia berharap satu hari nanti dapat bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu orang yang salik ini dia sangat menjaga diri. Jangan sampai tingkah lakunya itu dibenci oleh calonnya itu. Karena bisa di tengah jalan diputusi orang. Nah, orang-orang yang kadada minat untuk menjadikan Allah sebagai kekasih, orang-orang yang tidak ada kehendak untuk melamar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu laksana orang yang kada bertunangan, bebas hidupnya kayak apa tingkah lakunya, kada tenang bakal memutusinya juga orang. Nah, itu percontohannya. Jadi orang yang salikin ini orang yang berharap satu saat berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa keadaan orang yang berjalan kepada Allah ta'ala dan orang-orang yang rindu kepada perjumpaan dengannya adalah menyerupai keadaan orang-orang yang sangat rindu. Maka hendaklah kita menjadikan orang yang rindu, yang mengikuti hawa nafsunya akan contoh kita. Maka kami berkata, orang yang rindu, yang tenggelam cita-citanya dengan kerinduannya itu tidak melampaui pikirannya dari berkaitan dengan orang yang dirindukannya atau berkaitan dengan dirinya sendiri. Orang yang merindukan seseorang, pikirannya hanya ada dua. Pertama, nang dipikirkannya orang yang dirindukannya. Yang kedua, yang dipikirkannya adalah dirinya sendiri. Orang lain kada kau masuk pikirannya, karena cita-citanya, kerinduannya hanya terarah kepada seseorang. Kalau ia berpikir pada orang yang dirindukannya, maka ada kalanya ia berpikir tentang kecantikannya dan bagus bentuknya pada dirinya, agar ia merasa nikmat dengan berpikir padanya dan dengan menyaksikannya. Dan ada kalanya ia berpikir pada perbuatan-perbuatannya yang halus, yang bagus, yang menunjukkan kepada akhlaknya dan sifat-sifatnya, agar demikian itu melipat gandakan kelezatannya dan memperkuat kecintaannya. Nah,
kalau kita merindukan seseorang, bila kita memikirkan seseorang itu hanya dua pikiran kita. Pertama yang kita pikirkan adalah keelokannya, kebagusannya, jasmaninya. Yang kedua yang kita pikirkan adalah sopan santunnya, tata keramanya, kebaikan akhlaknya. Nah, itu sudah jelas. Dengan berpikir demikian itu akan merasakan kelezatan sesuatu, terutama di waktu akan menyaksikannya. Nah, orang merindukan si Fulan, bedanya ingat lawan Fulan itu nanti ingatakannya keindahannya, kebaikan tingkah lakunya, itu dua perkara itu. Nah, itu juga halnya orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, pikirannya hanya dua, tentang kehebatan, kebesaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kehebatan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang yang rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia berpikir tentang Allah, dia ingat kehebatan Allah, dia ingat ciptaan-ciptaan Allah yang menakjubkan, yang luar biasa. Nah, kalau ia berpikir pada dirinya sendiri, orang yang merindukan nih, kalau ia berpikir tentang dirinya, maka pikirannya itu pada sifat-sifatnya yang dapat menjatuhkannya di mata orang yang dicintainya, sehingga ia bersih dari sifat-sifat tersebut, atau pada sifat-sifat yang dapat mendekatkannya dengan orang yang dicintai dan membuat orang itu mencintainya, sehingga ia bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Nah, bagi orang yang merindukan seseorang, kalau ia berpikir tentang dirinya hanya dua nanti pikirakannya. Mengapa? Memikirkan napa-napa perbuatanku nama ulah inya katuju. Lawan berpikir napa-napa akhlakku nama membuat inya kada katuju. Pasti demikian. Nah, kalau kita merindukan seseorang, kita berpikir diri kita akan berpikir mun aku macam ini nya kada katuju, mun aku nangka ini inya katuju. Nah, itu aja pikirannya. Nah, itu juga orang yang merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila dia berpikir tentang dirinya hanya dua pikirannya, kelakuanku macam ini disukai Allah, kelakuanku nangka ini bisa dihukumnya oleh Allah, bisa diputusinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ia berpikir tentang sesuatu yang keluar dari bagian-bagian ini, maka demikian itu adalah keluar dari batas kerinduan. Kalau ini memikirkan lain pada empat macam tadi, memikirkan usaha, nambah saat itu ini sudah kada rindu lagi. Mikirkan tentang yang lain, berarti kada rindu lagi dengan orang yang dirindukannya itu. Dan itu adalah suatu kekurangan padanya, karena kerinduan yang sempurna adalah yang menenggelamkan orang yang rindu dan menyempurnakan hati, sehingga ia tidak meninggalkan padanya tempat yang lapang bagi orang lain. Orang yang benar-benar merindukan sesuatu itu, dalam hatinya kada ada tempat lain selain orang yang dirindukannya itu. Nah, maka orang yang mencintai Allah itu semestinya bahwa ia seperti yang demikian, maka ia tidak melampaui pandangannya, pikirannya dari yang dicintainya. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pikirannya hanya terbatas pada yang tadi.
Bila dia ingat Allah, dia ingat kehebatan, keelokan, keindahannya. Bila dia ingat lawan dirinya, dia berpikir kayak apa cara supaya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila pikirannya itu terbatas pada 4 bagian-bagian ini, maka ia tidak keluar dari tuntutan cinta sama sekali. Berarti ini bujur-bujur cinta. Maka hendaklah kita memulai dengan bagian pertama, yaitu berpikirnya pada sifat-sifat dirinya dan perbuatan-perbuatan dirinya, agar dibedakan yang dicintai daripadanya dari yang tidak disukai. Sesungguhnya pikiran ini adalah yang berkaitan dengan ilmu muamalah yang menjadi maksud dengan kitab ini. Adapun bagian yang lain maka berkaitan dengan ilmu mukasyafah. Kemudian tiap-tiap satu dari yang tidak disukai di sisi Allah atau yang dicintai itu terbagi kepada zahir, seperti perbuatan-perbuatan taat dan perbuatan-perbuatan maksiat, dan kepada batin seperti sifat-sifat yang menyelamatkan, ikhlas, syukur, tawakal, ridha, dan yang membinasakan yang tempatnya adalah hati, riya, sombong. Dan telah kami sebutkan uraiannya pada rubuh yang membinasakan dan menyelamatkan dan taat. Dan perbuatan maksiat itu terbagi kepada yang berkaitan dengan anggota-anggota tubuh yang 7. Anggota tubuh yang 7: 2 tangan, 2 kaki, mata, telinga, lisan. Nah, 7. Dan kepada yang dihubungkan kepada seluruh badan, seperti lari dari barisan perang, durhaka kepada kedua orang tua, berdiam di tempat yang haram. Itu contoh dosa yang seluruh tubuh. Kalau kita memandang yang haram, dosa mata. Berkata dusta, dosa mulut. Tadi kalau durhaka kepada orang tua, dosa seluruh tubuh. Dan wajib pada setiap yang tidak disukai bertafakur pada 3 perkara. Nah, kita tadi mencintai, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pikiran kita, kalau kita bujur-bujur cinta kepada Allah, pikiran kita itu yang pertama terarah kepada diri kita. Kita pikirkan diri kita ini, sifat-sifat diri kita dan perbuatan-perbuatan diri kita. Yang mana yang dicintai Allah, yang mana yang dibenci Allah dari perbuatan diri kita, sifat diri kita. Nah, apabila kita berpikir tentang yang tidak disukai Allah pada diri kita, kita ingat lisan kita ada bertutur yang haram, kita pikirkan mata kita ada melihat yang haram, kita pikirkan telinga kita ada mendengar yang haram, kita pikirkan kaki kita ada melangkah kepada yang haram. Nah, berarti banyak perilaku kita ini yang dibenci oleh Allah, orang yang kita rindukan itu. Nah, satu bertafakur pada perbuatan itu.
Kita bertafakur kepada perbuatan kita. Apakah dibenci menurut Allah atau tidak? Kita pikirkan, Pak, perbuatan kita selama ini dibenci Allah atau kada? Karena banyak sekali sesuatu tidak tampak bahwa ia adalah dibenci, tetapi diketahui dengan penelitian yang halus. Banyak perbuatan-perbuatan yang sepertinya terpuji, padahal kalau dipikirkan dalam-dalam itu dicela oleh Allah. Makanya memerlukan fikir. Banyak perbuatan-perbuatan yang zahirnya taat, tapi kalau didalami, dipikirkan, sekalinya dibenci Allah. Contohnya apa? Contohnya kita bersedekah. Nah, bersedekah kepada fakir miskin, secara zahir itu disukai Allah. Tetapi kalau kita bersedekah itu kita meninggal, kada memberi kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita taliung disedekahi, dan sanak nang miskin taliung disedekahi, kamanakan nang miskin taliung disedekah, orang maka diberi sedekah. Nah, kalau dihimati itu dicela oleh Allah. Sedekah kita itu kada bujur, karena kita membiarkan orang-orang yang wajib kita santuni, kita biarkan, kita berikan kepada orang-orang yang jauh daripada kita. Nah, itu dapat diketahui dengan berpikir. Yang kedua, bertafakur tentang bahwa kalau ia adalah dibenci. Berpikir, kita pikir, pertama kita berpikir kelakuan kita selama ini dibenci Allah atau dicinta Allah. Kita berpikir sifat kita selama ini dibenci Allah atau dimurka Allah. Pikir-pikir, dihitung-hitung, ternyata perilaku kita dibenci Allah. Ternyata sifat-sifat kita banyak yang dicela oleh Allah. Nah, bertafakur tentang bahwa kalau ia adalah dibenci, lalu apa jalan menjaga diri daripadanya? Kayak apa caranya supaya aku bisa merubah perilaku yang dibenci Allah ini menjadi perilaku yang dicintai oleh Allah? Nah, dipikirkan itu kayak apa caranya supaya perilaku yang kada baik ini bisa menjadi yang dipuji oleh kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa yang dibenci ini apakah ia bersifat dengannya sekarang? Perilaku yang dibenci Allah ini apakah saat ini ada pada diri kita? Nah, kalau saat ini ada pada diri kita, maka ia meninggalkannya. Tinggalkan itu jangan lagi. Atau ia menghadap kepadanya pada waktu mendatang. Nah, perilaku nang kada baik ini hari ini kada dapat, cuma esok bakal ada. Nah, pikirkan, Pak, esok kayak apa? Maka ia menjaga diri daripadanya. Esok nih pacang banyak maksiat di sini, nah. Esok pacang banyak maksiat, ada ini, ada itu, macam-macam. Nah, kayak apa caranya aku bisa selamat, bisa menjaga diri daripada maksiat itu? Nah, berpikir seperti itu. Atau mengerjakannya pada hal ihwal yang lalu, maka ia memerlukan kepada memperbaikinya. Sekarang perilakuku, tingkah lakuku kada yang dibenci Allah, dan akan datang pun ada melihat ada hal-hal yang dilarang Allah yang bakal diperbuat. Tapi dahulu aku banyak ada sembahyang, tapi dahulu aku banyak berdusta, tapi dahulu aku banyak berbuat riba, dahulu banyak. Nah, dipikirkan kayak apa cara untuk menghapuskannya. Nah,
maka ia memerlukan kepada memperbaikinya. Nah, begitu pula masing-masing dari segala yang dicintai terbagi kepada pembagian-pembagian ini. Nah, kalau kita berpikir tentang diri kita, yang pertama kita pikirkan adalah tingkah lakuku sekarang ini apakah dibenci atau dicinta Allah. Itu yang pertama dipikirkan. Apakah akhlakku selama ini tergolong orang yang dibenci Allah atau akhlakku saat ini disukai Allah. Itu yang pertama dipikirkan bila kita memikirkan diri. Oh, ternyata tingkah laku akhlakku ini banyak nang kada baik. Nah, bila sudah kita menetapkan bahwa tingkah laku kita banyak nang kada baik, itu kayak apa cara jalannya untuk memperbaiki. Nah, begitu pula masing-masing dari segala yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang zat yang kita cintai. Kalau kita berpikir tentang Allah, terbagi kepada pembagian-pembagian ini juga. Pikirkan sifat-sifat Allah, pikirkan ciptaan-ciptaan Allah, pikirkan kehebatan-kehebatan yang dibuat oleh Allah. Apabila bagian-bagian ini berkumpul, maka bertambahlah jalan-jalan pikir. Kalau kita memikirkan diri kita, kita memikirkan tentang Allah, timbulan macam-macam jalan pikir pada bagian-bagian sampai 100 macam bagian. Dan hamba itu terdorong kepada pikiran, ada kalanya pada semuanya atau pada kebanyakannya. Dan penjelasan masing-masing pembagian ini panjang, tetapi bagian ini terbatas pada 4 macam, yaitu perbuatan taat, perbuatan maksiat, sifat-sifat yang membinasakan, dan sifat-sifat yang menyelamatkan. Pikirkan apa perbuatan taat yang bisa kita lakukan. Pikirkan perbuatan maksiat apa yang telah dilakukan. Pikirkan sifat-sifat yang kada baik apa yang ada dalam hati kita. Pikirkan sifat-sifat yang baik apa yang ada dalam hati kita. Nah, 4 perkara itu. Maka hendaklah kami menyebutkan contoh mengenai masing-masing macam, agar dengannya murid membandingkan terhadap lainnya dan terbuka baginya pintu pikiran dan menjadi luas jalan baginya, yaitu pertama, macam yang pertama, perbuatan maksiat. Semestinya bahwa manusia memeriksa pada setiap pagi hari akan semua anggota badannya yang 7 secara terperinci. Itu setiap pagi hari kita adakan waktu yuhasibu nafsah, menghisap akan dirinya, terutama anggota 7, kemudian badannya secara jumlah. Apakah ia pada waktu itu mengerjakan maksiat? Di waktu kita berpikir tadi, apakah kita ada saat ini mengerjakan maksiat? Maka ia meninggalkannya, tinggalkan maksiat itu. Atau melakukannya kemarin, semalam ada maksiat, maka ia memperbaikinya dengan meninggalkan dan penyesalan.
atau ia menghadap kepadanya pada siang harinya, maka ia bersiap-siap untuk menjaga diri dan menjauhinya. Nah, 3 pikiran itu. Maka ia meneliti pada lisan, meneliti mulut, dan berkata, sesungguhnya lisan ini menghadap kepada ghibah, berdusta, menyucikan diri, memuji diri, menguluk-uluk orang lain, berbantah-bantahan, bersenda gurau, dan membicarakan pada sesuatu yang tidak berfaedah, dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang dibenci. Nah, ini dalam pemeriksaan lisan. Maka ia menetapkan pertama-tama pada dirinya bahwa perbuatan-perbuatan itu dibenci di sisi Allah Ta'ala. Ghibah dibenci Allah, dusta dibenci Allah, menguluk-uluk orang dibenci Allah. Nah, tetapkan dahulu dalam hati kita bahwa dusta, ghibah, memuji diri, menyambati orang itu dimurka Allah. Dan ia bertafakur pada dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis atas kerasnya azab padanya. Kalau aku berdusta, membawaku ke neraka. Kalau aku ghibah, aku akan minta ampun kepada orang yang dighibah. Kalau kada demikian, tobat kada diterima. Kemudian ia bertafakur tentang keadaan-keadaannya, bahwa bagaimana ia datang kepadanya dengan tidak mengetahui. Nang diketahui ada sekian dosa yang dilakukan oleh lidah, belum nang kita kada tahu lagi. Kemudian ia bertafakur bagaimana ia menjaga diri daripadanya. Kayak apa caranya supaya jangan menggibah orang lagi? Kayak apa caranya supaya jangan lagi berdusta? Nah, dan ia mengetahui bahwa demikian itu tidak sempurna baginya kecuali dengan beruzlah dan menyendiri. Hendak kada menyambat orang lagi, hendak jangan berdusta lagi, hendak kada mengulu-ulu orang lagi. Jalan yang pertama adalah mengasingkan diri. Oh, kada kawa mengasingkan diri, kada kawa. Atau ia tidak duduk-duduk kecuali dengan orang yang saleh, yang bertakwa, yang ingkar kepadanya manakala ia berbicara dengan yang tidak disukai Allah. Nah, kalau kada kawa menyendiri, ayo berkawan, cuma cari kawan nang takwa, cari kawan yang bisa menegur kita kalau kita salah. Kalau tidak, kada ada kawan yang macam itu, maka ia meletakkan batu di mulutnya supaya jangan berbandir apabila ia duduk dengan orang lain, sehingga yang demikian itu mengingatkannya. Maka begitulah tafakur pada upaya penjagaan diri. Nah, pikirkan kayak apa cara supaya bisa menjaga mulut. Dan ia bertafakur tentang pendengarannya, bahwa ia mendengarkan dengannya kepada ghibah, dusta, perkataan yang berlebihan, kepada permainan dan bid'ah. Mengata bid'ah dosa, mengucap ghibah dosa, kita mendengarkan sama dosanya. Dan bahwa yang demikian itu didengarnya dari Zaid dan Umar umpamanya. Aku bila tak kawan Zaid hingga menyambat orang Zaid itu. Bila tak kawan Umar hingga ketujuh mengulu-ulu orang. Nah, kayak apa caranya supaya jangan umpat lagi mendengari macam itu? Dan bahwa ia menjaga diri daripadanya dengan mengasingkan diri atau dengan melarang perbuatan munkar. Pilih dua, munnya kawa menagur inya bila bakawan kawani, bila kada kawa putus jangan bakawan lagi lawan inya. Maka manakala yang demikian telah terjadi,
maka ia berpikir tentang perutnya, bahwa ia maksiat kepada Allah padanya dengan makan dan minum. Ada kalanya dengan banyaknya makan dari makanan yang halal, karena sesungguhnya demikian itu adalah dibenci di sisi Allah dan menguatkan syahwat yang menjadi senjata syaitan musuh Allah. Dan ada kalanya dengan makan makanan yang haram atau yang syubhat. Berpikir masalah makanan, ini makanan kayak apa caranya supaya aku makan ini dan halal, kayak apa caranya supaya aku ini jangan makan yang haram. Nah, maka ia meneliti dari mana makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, usahanya, dan apa usahanya. Dan ia berpikir tentang jalan yang halal dan tempat-tempat masuknya. Kemudian ia berpikir pada jalan upaya dalam berusaha dengan yang halal dan menjaga diri dari yang haram. Nah, berpikir kayak apa cara mendapatkan sesuatu yang halal, itu pikiran yang dipuji. Dan ia menetapkan kepada dirinya bahwa segala ibadah semuanya adalah hilang beserta makan makanan yang haram. Kalau di perut kita ada makanan yang diharamkan Allah, apapun ibadah yang kita lakukan itu adalah hilang sia-sia. Dan bahwa makan makanan yang halal adalah dasar semua ibadah seluruhnya. Dan bahwa Allah Ta'ala tidak menerima salat hamba yang pada harga pakaiannya itu terdapat 1 dirham yang haram, sebagaimana disebutkan